pembicara hari ini sangat luar biasa tentunya. Jadi ayo teman-teman, nggak usah malu-malu, kalau ada pertanyaan boleh langsung dikirimkan di kolom komentar. Kolom chat maksud saya. Rekan saya. Benar banget Fajar, pertanyaan itu harus ditanyakan karena pastinya menambah ilmu kita juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Fajar, kita akan mulai acara kita pada siang hari ini dengan dimulai dengan sambutan dari Ketua Pelaksana. Tentunya Fajar, acara ini nggak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya orang di balik layar. Dan kepada Sharon Adinda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada para tamu undangan dan juga para dewan juri dan pembicara yang sudah mau hadir dalam acara hari ini. Kemudian juga kepada para peserta, terutama peserta webinar dan peserta lomba yang terima kasih banget udah mau ikutan. Dan saya juga mau mengucapkan selamat kepada para pemenang yang nantinya akan diumumkan di akhir acara. Semoga dengan kemenangan ini dapat memberikan kalian semangat yang lebih, tetapi bagi yang kalah, jangan patah semangat karena perjalanan kalian juga masih panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Sharon atas kata sambutannya. Selanjutnya nih, kita akan mendengarkan kata sambutan dari dosen pembina mahasiswa Vkom Untar, yaitu Bapak Nigar Pandrianto, Esos MSI. Kepada Bapak Nigar, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih teman-teman oranye, Ketua Pelaksana dan Ketua Oranye. Terima kasih sudah diundang untuk hadir. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyapa sekali lagi Pak Ehwan ya. Selamat siang Pak Ehwan. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di acara ini Pak ya. Dan ya Mbak Margit, selamat siang Mbak Margit. Terima kasih sudah hadir ya, sudah menjadi juri juga. Kemudian Pak Alex Junaidi, terima kasih jadi juri dan pembicara. Ada Pak Farid juga ya, pembina Oranye. Terima kasih Pak Farid sudah hadir dan teman-teman. Saya lihat teman-teman tidak hanya dari Untar, ada juga dari saya lihat tadi ada dari Brawijaya, ada dari UI, ada dari Universitas PGRI ya, kemudian ada dari Mula Warman, ada Mercu Buana, ada UNY juga. Jadi terima kasih teman-teman dari luar Jakarta yang sudah berpartisipasi dalam acara ini di siang hari ini. Saya berharap acara ini nanti para pembicara akan berbagi dan saya berharap apa yang diberikan dari dan pastinya akan membawa sesuatu buat kita. Ada ilmu-ilmu baru, ada pengetahuan-pengetahuan baru. Dan juga saya mengucapkan selamat ya kepada Oranye, salah satu tim Oranye juga masuk ya di nominasi ya, kalau nggak salah nominasi penulisan lomba opini di Jambore Nasional Aspikom gitu. Selamat, semoga berhasil. Jadi itu saja, terima kasih sekali lagi. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sehingga kita bisa memperoleh sesuatu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nigar atas kata sambutannya. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama-sama kata sambutan dari dosen pembimbing Oranye Vkom Untar, yaitu kepada Bapak Farid SSMSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin biar nggak terlalu lama juga, saya ingin menyampaikan selamat dan pertama-tama juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang sudah hadir untuk acara webinar ini dan juga kepada para mahasiswa baik dari Untar sendiri dan juga terutama dari universitas atau perguruan tinggi yang lain yang sudah turut berpartisipasi terlibat dalam acara Oranye kali ini. Dan tema kreativitas dalam media ini memang sangat menarik mengingat kondisi sekarang ini membutuhkan kreativitas kita semua terutama melalui media massa yang sangat ditunggu perannya dalam menjernihkan segala sesuatu yang terjadi saat ini supaya orang bisa berlanjut masalah-masalah ini bisa terselesaikan gitu. Saya kira itu, terima kasih dan saya ucapkan selamat dan selamat berwebinar.
Baik, terima kasih Pak Farid. Selanjutnya, teman-teman, kita langsung saja memulai. Namun sebenarnya sebelum memulai akan ada kata sambutan terakhir, yaitu dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Namun dikarenakan belum hadir ya teman-teman, jadi mungkin bisa langsung mengikuti webinarnya saja. Bukan begitu rekan saya, Trela? Iya, benar banget Fajar. Terima kasih juga kepada para dosen yang sudah hadir dan meluangkan waktu serta memberikan kata sambutannya untuk acara webinar kali ini. Tentu saja kita akan mengabadikan momen bersama dengan Bapak Ibu dosen sehingga bisa jadikan kenang-kenangan. Oke, kepada Febri saya serahkan. Oke, sesi fotonya dimulai dari slide pertama ya. Bentar, Pak Yugi sedang di waiting room. Oh ya. Tolong di-accept dulu deh. Oke. Jadi mungkin sebelum kita mengambil foto, sesi foto bersama dengan Bapak, Ibu dosen, dan Dewan para juri, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi kepada Bapak Yugi. Bapak sudah hadir di ruangan. Ya, baik. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Baik, terima kasih atas undangannya. Mohon maaf, saya juga baru habis dari luar tadi. Terima kasih banyak atas undangannya dan pada seluruh peserta Oranye Knowledge Day ya. Ada Pak Nigar juga, Pak Nigar. Selamat siang, Pak Nigar. Selamat siang, Pak Yugi. Seluruh peserta, pada panitia, dan ketua Oranye ya. Saya ucapkan selamat berdiskusi. Semoga apa yang dilakukan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pak Nigar, udah kasih sambutan belum, Pak Nigar? Siap, Pak Yugi, sudah. Oh, baik. Baik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, Oke. terima kasih Pak Yugi atas kata sambutannya. Nah, sekarang teman-teman boleh menyalakan kameranya, tetap menyalakan kameranya ya selama sesi ini ya nanti ya. Boleh rekan saya Febri untuk mengambil aba-aba foto bersama dengan para Bapak Ibu dosen dan juga para dewan juri. Ya, Halo rekan saya Febri. saya juga mengucapkan salam kenal kepada Pak Ewan ya, Pak Ewan Kurniawan, Pak. Salam kenal Pak Yugi. Mohon maaf ya, Terima agak kasih salamnya. maaf, Pak. Baik, Pak. Bu Margaret Juwita ya. Iya Pak, selamat siang Pak Yugi. Salam kenal. Mohon maaf. Saya langsung masuk, jadi karena ada telat, jadi saya langsung tadi. Baik. Juga pada seluruh Bapak Ibu dosen semuanya. Ya. Maaf ya, sesi fotonya dimulai dari slide pertama. Ya, senyum semuanya. 1, 2. Senyum semuanya ya. Kalau Pak Ganti slide kedua. 1, 2. Wah, ini dosen-dosen jurnalistik semua nih ya. Slide terakhir. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih rekan saya dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Yugi untuk kata sambutannya. Oke, Trela, kita langsung mulai kegiatan saja ya Trela ya untuk webinar kita pada siang hari ini. Bakal seru nih Trela sepertinya. Benar banget Fajar. Aku mau ngucapin selamat datang nih buat kepada para peserta di acara webinar kita Oranye Knowledge Day Develop Your Creativity Through Media 2020. Nah, pertama-tama kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh dosen Vkom Untar, yaitu Bapak Nigar Pandrianto untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktunya kurang lebih 15 menit. Kepada Bapak Nigar, saya persilakan.
Masih di unmute Pak Nigar. Baik, terima kasih Pak Egy. Jadi apa yang saya bagikan hari ini sebetulnya adalah ya sharing saja apa yang pernah saya alami begitu ya ketika masih ada di industri ya. Jadi kebetulan saya dibesarkan begitu ya di industri cetak, ya, media cetak sehingga ya ada serpihan-serpihan masa lalu ya yang masih tersisa gitu sehingga bisa saya sampaikan. Nanti kalau bicara mengenai infografis yang lebih dalam ya, lebih tajam, lebih mengerucut begitu, mungkin Pak Ewan bisa menyampaikannya. Jadi kalau bicara infografi memang bisa di bisa. Maaf. Masih di mute, Pak Nigar. Iya, saya coba untuk ubah ini. Saya nggak bisa menggeser nih. Oke, mungkin slide dari Tela atau dari panitia ya, karena saya nggak bisa menggantikannya ini, nggak bisa menggesernya. Oh, baik. Febri, bisa dibantu Pak Nigar mungkin? Atau saya belum share screen ya ini? Di sini udah sih Pak, udah Ini share dari saya screen. ya? Iya. Dari saya Bukan. ini ya? Ini dari Febriana Angelina yang share Oke, ya screen. udah, nggak apa-apa. Tadi ada beberapa perubahan lagi yang saya tambahkan, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau dari beberapa literatur bahwa infografis itu sudah dimulai sejak lama gitu. Jadi tadi ada gambar-gambar di gua itu kalau saya baca buku berjudul Manusia dan Seni karangan Dik Hartoko, bahwa yang tadi digambar pertama tadi itu bukan saja infografis tapi juga itu adalah komik pertama manusia gitu ya. Jadi pada perkembangan berikutnya disebut-sebut ya dalam literatur tersebut bahwa peta juga adalah salah satu milestone dari infografis. Oke, berikutnya. Jadi kenapa visual menarik begitu? Pertanyaannya seperti itu. Karena memang kalau saya berikan di slide ini ada gambar di kiri dan di kanan, ketika ditanyakan gitu ya ke audiens gitu, mana yang lebih menarik? Yang lebih menarik mata di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kebanyakan yang menjawab adalah di sebelah kanan. Kenapa? Karena memang di sana ada unsur-unsur visual begitu ya. Bahkan ada warna, teks dibuat sedemikian rupa, bikinnya ada poin-poin yang di sebelah kanan sehingga sangat menarik gitu ya. Ini juga seperti berlaku di media digital ya, di media digital, di website begitu, pengaturan yang tulisan ya, teks-teks begitu dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dicerna begitu. Oke, slide berikutnya. Oke, slide berikutnya bisa. Oke. Nah ini, saya ingin membawa teman-teman kembali ya ke masa kecil. Betapa kalau saya bagikan buku cerita begitu. Betapa buku cerita itu sangat menarik buat kita karena memang gambar adalah elemen yang juga menarik mata. Sehingga dari kecil memang kita sudah terbiasa bahwa kita disuguhi bacaan-bacaan yang dipenuhi oleh gambar-gambar yang berwarna-warni gitu ya. Saya ingat kata-kata Arswendo begitu, beliau mengatakan, almarhum Arswendo, kalau buat anak-anak itu memang visual sangat menarik. Bahkan agar lebih imajinatif, gunakanlah gambar-gambar yang tanpa gradasi katanya, tanpa line, sehingga anak-anak bisa lebih berimajinasi. Jadi betapa sekali lagi visual menjadi sesuatu yang sangat menarik mata gitu ya, bahkan bisa membuat imajinasi kita bisa lebih luas lagi. Seperti itu. Kemudian slide berikutnya bisa. Oke, lagi-lagi ya. Lagi-lagi kalau tadi saya katakan bahwa saya dibesarkan oleh majalah begitu. Kalau kita bandingkan yang slide yang sebelumnya. Nah, enggak sebelumnya. Terus oke, di sini. Setelah ini satu.
Satu lagi, ya. Lagi-lagi kalau bisa kita lihat di sebelah kiri dan kanan. Di sebelah kanan sudah ada gambar-gambar ya, bukan tidak istilahnya tidak gray page ya, abu-abu karena banyak tulisan yang kita lihat di sebelah kanan. Ya lagi-lagi visual bisa membuat kalau di majalah itu bisa memecahkan halaman gitu ya. Jadi halaman yang tadinya semua teks, ketika dikasih gambar, dikasih elemen-elemen visual, itu menjadi lebih menarik gitu ya. Bahkan dalam beberapa hal, visual itu menjadi bagian dari informasi. Jadi kira-kira begini, sebelum kita membaca teks di dalamnya, bahkan kita bisa menerima informasi hanya dengan melihat visualnya saja gitu ya. Gambar, ilustrasi foto, itu kan bisa memberikan rangkuman gitu ya, dari apa yang ada di dalam teks yang begitu banyak itu. Jadi di satu sisi memang visual bisa membantu cerita kita bisa lebih berbicara ya dalam sebuah buku atau dalam sebuah majalah. Oke, slide berikutnya. Ya, ini lagi bagaimana desain ya visual bisa memberikan penekanan ya. Jadi seperti contohkan di sini ada angka 2, 3, 4, 5 itu adalah hal-hal yang secara tidak langsung kita didorong ya, mata kita dibuat untuk melihat mana nomor 1 dibaca lebih dahulu, nomor 2 dibaca lebih dahulu, nomor 3, 4, dan seterusnya. Jadi, sebegitu hebatnya unsur-unsur visual, gitu, sehingga bisa mendorong mata kita untuk memang menyarikan mana yang harus dibaca dulu, mana yang kemudian bisa dibaca. Gitu ya. Berikutnya, oke, jadi kalau bicara infografis, jadi bagaimana sebetulnya memvisualkan data yang dikelola secara interdisipliner. Kenapa disebut interdisipliner? Karena di sana banyak sekali orang yang terlibat ya. Nanti ada desainernya, mungkin ada copywriternya, ada juga mungkin orang yang melakukan riset begitu ya untuk menemukan data-data itu. Jadi interdisiplin. Mungkin juga ada ahli statistik ya yang juga berperan memiliki kontribusi dalam sebuah tampilan infografis. Slide berikutnya. Oke, ini dia. Jadi persoalannya adalah bagaimana membuat sebuah pesan lebih mudah dicerna, ya, mudah dipahami, dan kita menikmatinya dengan menyenangkan gitu ya. Kalau yang tidak suka kopi pahit misalnya, dikasih gula, dikasih krim, kita tetap minum kopi ya. Tetapi dengan campuran di sana sini yang membuat kopi itu lebih enak dinikmati ya. Seperti Tempo lah gitu ya, enak dibaca dan perlu gitu ya. Oke, itu tagline-nya Tempo ya teman-teman. Kemudian slide berikutnya. Nah ini ada beberapa step ya yang ini pengalaman yang sering dilakukan ketika ingin memproduksi sebuah infografis. Nah ini pertama adalah pencarian data, itu dilakukan riset. Nah persoalannya yang sering saya temukan nih teman-teman ketika mulai melakukan membuat infografis dengan tim gitu ya, datanya nggak ada, datanya sedikit gitu ya. Satu kali kami dapat pesanan untuk membuat sebuah infografis. Kami bilang, Mbak, kita perlu datanya gitu ya. Oke, sehari, 2 hari, 3 hari, datanya nggak ada. Ternyata persoalannya memang perusahaan ini tidak memiliki arsip yang baik, tidak memiliki filing data yang baik, sehingga data yang diperlukan susah didapat. Gitu. Akhirnya memang sulit untuk membuat infografis sesuai yang diinginkan. Saya ingat waktu itu Pertamina kalau nggak salah itu mau bikin milestone ya, karena sudah ulang tahun ke berapa gitu ya. Tapi emang susah karena memang datanya tidak ada. Jadi sekali lagi, ini buat kita semua teman-teman, jadi betapa pentingnya melakukan filing data-data kita gitu ya, foto-foto begitu ya. Kemudian ada data-data statistik, angka-angka yang mungkin kita tidak fair dengan baik, susah didapat. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika foto di Kompas Gramedia belum menjadi satu begitu. Waktu itu kemudian ada jadi satu data yang bisa diakses semua gitu ya. Kalau saya di Palmera, saya harus perlu foto, saya harus jalan ke Jalan Panjang gitu ya. Setengah jam paling tidak untuk memperoleh foto-foto. Bayangkan kalau foto itu baik, disimpan dengan baik, dan bisa diakses dengan mudah, kita tidak akan kehabisan waktu untuk jalan ke Jalan Panjang dari Palmera gitu ya. Jadi lagi-lagi selain data yang terfiling dengan baik, yang learning-nya adalah bagaimana membuat data itu memang mudah diakses gitu ya. Jadi semua orang bisa mengakses dengan mudah gitu ya, mencari informasi dengan mudah, sehingga ketika membuat infografis diperlukan
itu bisa lebih mudah lagi. Kemudian ada pemrosesan data, ada filtering data, mensorting data gitu ya. Ini juga mungkin luaran yang juga jelimet gitu ya. Yang harus kita lakukan ya, sorting data yang tidak kepakai ya udah dibuang saja gitu. Yang tidak relevan disingkirkan atau dibuat cluster lagi mungkin ya. Kemudian itu tadi bagaimana membuat visualisasi data. Jadi kalau kita teman-teman sudah lazim ya kalau bikin laporan statistik gitu ya, itu sudah ada gambarnya kan, itu sudah bagian visualisasi data gitu ya, sudah ada grafik batang, ada bentuknya, ada grafik pie gitu, ada yang bentuknya gambar gitu, itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari visualisasi data. Tapi yang juga penting kemudian adalah memvisualisasi ilustrasi, jadi data-data yang ada tadi dibuat lebih berbicara gitu ya. Mungkin pendeknya membuat teks menjadi sebuah cerita, text into story. Jadi ketika kita melihat keseluruhan dari infografis yang kita buat, kita sudah bisa merasakan ini cerita apa yang ingin dibawakan. Lagi-lagi basicnya adalah lagi kalau di iklan gitu ya, saya kira ini juga sama storytelling gitu ya. Bagaimana kita membuat storytelling gitu ya di infografis kita ya. Kemudian berikutnya adalah gaya mengenai pilihan warna, ya, gaya ilustrasi bisa mungkin gambarnya ada vektor gitu ya, ada yang sifatnya realis, itu kan bermacam-macam, itu juga pilihan. Nah, kalau dalam perspektif komunikasi, barangkali ya itu pilihan gambar adalah siapa yang menjadi audiens kita gitu ya. Ketika saya mengerjakan untuk majalah anak-anak begitu, saya akan membuat ya mungkin sesuatu yang lebih playful gitu ya. Majalah yang lebih playful. Kalau mungkin untuk majalah otomotif beda lagi begitu ya. Jadi gaya sangat penting ya. Seingat saya ada beberapa gaya desain gitu ya. Mungkin Pak Iwan bisa dilengkapi nanti. Ada bold gitu ya, ada minimalis gitu ya, ada retro gitu ya. Bahkan pernah dulu saya lihat ada sebuah majalah teman-teman. Saya sampai nggak tahu ini stylenya apa gitu. Teman-teman yang didesain mungkin ingat, Pak Iwan juga mungkin ingat Pak, ada majalah namanya majalah konsep gitu ya. Majalah konsep sekarang nggak tahu ada di mana, nggak pernah muncul lagi. Ini desainnya sangat shockable gitu. Bikin saya shock, ini apa sih? Ini orang yang baru belajar desain atau apa gitu ya, sehingga memang saya nggak tahu ini konsepnya apa ya. Nama majalahnya konsep, tapi sekarang sudah jarang ada di pasaran gitu ya, nggak pernah. Padahal itu sih bagus saya kira. Jadi dalam infografis mungkin ada hierarki ya, mana dulu yang harus dibaca, yang harus dibaca kemudian. Informasi mana yang harus dibaca lebih dahulu ketimbang informasi yang memang tidak lebih urgent gitu ya. Jadi itu saya bilang hierarki. Jadi mana dulu yang dimunculkan sehingga memang ada ritmenya, ada ritmenya, mana dulu harus dibaca, alurnya, sehingga memang orang bisa menemukan the whole story of your infographic gitu ya. Kira-kira itu hierarki. Kayaknya ada satu slide terakhir lagi kalau nggak salah. Silahkan, ini yang terakhir. Nah ini tadi, jadi bagaimana infografis itu bisa menghasilkan sebuah kesatuan cerita, gitu ya, storytelling tadi, sehingga ketika kita membaca dengan sangat singkat, tidak perlu baca banyak teks yang banyak itu, karena mungkin waktu orang sekarang semakin sedikit, semakin sempit, jadi bisa memperoleh saripatinya gitu dalam waktu yang singkat. Baca data, gitu ya. Misalnya ada ini. Misalnya kalau kita untar in numbers dengan angka-angka, kita sudah tahu perkembangannya untar gitu, hal-hal yang sudah dicapai untar dan sebagainya, itu ya contohnya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ini selintas saja, semoga memberikan perspektif yang nanti akan lebih mudah nanti ketika teman-teman memperoleh dari Pak Ehwan barangkali ya. Itu teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nigar yang sudah memberikan materinya, sangat bermanfaat sekali bagi para peserta dan bagi saya juga. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Bapak Ehwan Kurniawan MSN selaku dosen multimedia DKV IKJ sekaligus deputi kolekti Animaki. Kalau nggak salah ya Pak? AINA, Asosiasi Animasi Indonesia. Iya. Kepada Bapak Ehwan, kami persilakan waktu dan tempat. Boleh saya share dari saya aja? Boleh, Pak.
Ya, selamat siang semuanya, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Terima kasih kepada panitia Orange Knowledge Day atas undangannya berkontribusi di acara yang keren ini, Develop Your Creativity Through Media 2020. Perkenalkan, saya Wan Kurniawan akan mencoba memberikan paparan tentang pengenalan dan memahami infografis. Ya, mungkin dimulai dari infografis dibutuhkan karena waktu baca makin sempit, orang makin sibuk, kemudian kecenderungan visual yang makin penting, sama gambar menjadi alat bantu yang informatif, komunikatif, dan sekaligus bagus dan menarik. Yang pertama yang harus dipahami adalah fungsi, kemudian baru informasi, dan baru masuk ke estetis. Ya, saya cepat karena materinya cukup banyak. Menurut Dr. Mario R. Garcia yang membagi 3 kategori pembaca tradisional, pembaca yang serius, yang ingin membaca media cetak dengan santai, pembaca selintas, scanner, pembaca yang hanya melihat judul, foto, dan membaca potongan-potongan baris, serta berita sekilas. Kemudian pembaca yang sangat cepat, ya mungkin sekarang generasinya, ketika internet atau media-media digital sudah mulai banyak tayang di media online maupun media digital lainnya. Ya, sebagai pengetahuan aja, Dr. Mario R. Garcia itu adalah perancang surat kabar dari beberapa surat kabar di dunia. Salah satunya yang menggarap redesign Harian Kompas tahun 2005. Ya, pembaca sekarang punya lingkungan di mana teknologi menjadi utama, internet membuat mereka sangat menyadari pentingnya navigasi. Pembaca sekarang lebih tertarik pada apa yang cepat terlihat, ya ini misalnya proses pembangunan MRT atau monorail di Kolombia dari tahun 1996 sampai 2004. Kemudian mereka membuat berupa lini masa atau timeline bagaimana proses pengerjaan proyek tersebut, dari tahun tersebut, dari perencanaannya sampai hasil jadinya. Kemudian mereka komunikasikan di dalam media transportasi mereka dalam bentuk infografis dari proses pembuatan sampai proses jadi dari penggarapan si transportasi tersebut. Ya, teknologi memang mengubah sosiologi pembaca, ya seperti yang kita sekarang alami. Kita pasti kenal dengan ikon-ikon yang ada di sini. Ikon kiri mungkin sudah terbiasa atau sudah familiar dengan ikon yang sebelah kiri. Kemudian yang ikon kanan juga sudah familiar. Tinggal bagaimana kita sebagai audiens atau user akan memanfaatkan, entah itu tertarik dari user interface-nya atau user experience-nya. Jadi pengembangan infografis itu sangat cepat sekali dan berkaitan dengan teknologi juga. Ya, saya hanya sekilas aja terkait dengan sejarah. Dari abad 2, bangsa Yunani sudah melakukan proses pembuatan infografis, memetakan bumi menjadi sebuah bagian-bagian infografis. Kemudian ada Leonardo da Vinci yang mencoba untuk mengurai anatomi tubuh menjadi sebuah ilustrasi untuk memudahkan anatomi bedah medis. Kemudian ada Charles Joseph Minard, insinyur Prancis yang membuat peta tentang invasi tentara Napoleon pada tahun 1812 ke Rusia. Ini menjadi penting dan ini juga ditayangkan di museum-museum internasional baik di MoMA maupun di museum di Singapura terkait dengan besar jumlah pasukan, lokasi, arah pergerakan pasukan, waktu pergerakan, pertempuran, dan suhu saat pertempuran. Mungkin di Eropa menjadi penting ya suhu, terkait dengan suhu, karena ada 4 musim. Kemudian bagaimana penggarapan sebuah gaya infografis, misalnya dari zamannya Otto Neurath, tahun 1882-1945, memanfaatkan elemen dekoratif untuk menampilkan data-data statistik di awal abad 20. Kemudian ada eranya Nigel Home Style. Jadi majalah Time dan National Geographic
mempengaruhi perkembangan gaya infografis hingga saat ini, Nigel Holmes menerbitkan buku Designer Guide to Charts and Diagram. Jadi mulai kelihatan yang tadinya dekoratif, menjadi lebih elegan, lebih modern loh, dalam gaya penyampaian ilustrasi maupun desainnya. Infografis terdiri dari informasi dan gambar, tampilan paduan gambar, dan teks yang menjelaskan informasi agar mudah ditangkap dan dimengerti. Suatu gaya uraian informasi fitur yang singkat, sebuah visualisasi grafis yang mewakili data pokok, statistik dan non-statistik untuk membantu menjelaskan artinya. Ya, penerapannya banyak banget di arsitektur, di elektronik, kemudian di teknologi komunikasi, kemudian di lingkungan, kawasan wisata alam misalnya, kemudian acara olahraga seperti di Asian Games kemarin, kemudian di internet dan website. Ini pembagiannya statistik dan non-statistik. Statistik biasanya terukur, kemudian kalau non-statistik biasanya berkaitan dengan visual. Bagaimana memvisualkan sebuah ide, gagasan, konsep menjadi sebuah ilustrasi. Ya, ini pembagiannya ada chart, sequence, map untuk statistik, kemudian dibagi lagi dalam beberapa bagian dari chart grafik, kemudian menjadi bar chart, line chart, dan pie chart. Kemudian ada tabel grafis yang tadinya dalam bentuk teks, kemudian coba ditampilkan dalam bentuk visual dan lebih memperlihatkan sebuah konteks, misalnya harga bawang merah ketika naik mungkin bisa diarahkan dengan panah, ataupun ketika turun bisa dibedakan dengan warnanya misalnya. Ini beberapa contoh. Ya, ini untuk lini masa misalnya terkait dengan sejarah animasi Indonesia. Kebetulan kami dari FSRIKJ pernah memamerkan sejarah animasi Indonesia di kegiatan Animakini. Ini sepanjang 10 meter kali 2,5 meter waktu itu dipamerkan. Dari tahun 1952 sampai 2019. Kemudian ini kerjaan saya masih di Koran Tempo tentang sejarah ulang tahun slang. Ini karya tugas akhir S1 saya waktu di DKV IKJ. Jadi membuat panduan infografis mendaki gunung, jadi mengkolaborasikan antara hobi dengan akademik. Sempat diterbitkan oleh tabloid bola tahun 2004 waktu itu. Ya, ini contoh proses teknikal, misalnya adegan sepak bola, proses terjadinya gol, proses manajemen, bagan peta misalnya. Jadi banyak penerapan infografis yang bisa diaplikasikan ke dalam beragam media. Kemudian non-statistik seperti petunjuk, penjelasan. Ya, ini contohnya peta grafis, instruksional, kemudian diagram peristiwa, misalnya kejadian proses kaburnya salah satu koruptor waktu itu, bagaimana polisi melakukan investigasi sampai sedetailnya berkait dengan lini masanya, proses kaburnya seperti apa, kemudian jalur kaburnya seperti apa, detail dia sampai di pesawat ada di mana duduknya, kemudian lokasinya ketika kabur di Singapura di mana. Jadi benar-benar digambarkan secara infografis. Waktu ini ditampilkan di majalah Tempo tahun 2011. Ini waktu jembatan di Kalimantan Timur rubuh. Waktu itu sebetulnya ini interaktif, ada proses rubuhnya juga. Kemudian ada riwayat tokoh misalnya, ya ini runtuhnya kerajaan Blatter ketika si ketua FIFA dijatuhkan karena kasus korupsi. Kemudian bisa digambarkan juga timeline dari proses perjalanan Del Piero. Ini berkait dengan karya mahasiswa, kita juga membuat sebuah tentang hero juga, jagoan-jagoan bulu tangkis Indonesia, baik profil, prestasi, dan apa yang menjadi kekuatan dia. Ini waktu acara
Asian Games setelah selesai juga kita coba membuatkan infografis dalam timeline. Jadi kronologis perjalanan atlet Indonesia meraih 31 medali emas di Asian Games 2018. Jadi beragam gaya dan tampilan dari infografis. Ini juga waktu itu karya mahasiswa IKJ dipamerkan di ajang Inama Fest di Grand Kemang. Jadi selalu kita berkolaborasi. Ya, prioritas dalam merancang infografis biasanya di dalam sebuah media ada hal seperti ini melalui diagram Stephen Covey. Ada mendesak dan tidak mendesak, penting dan tidak penting, penting dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting tidak mendesak. Fungsinya adalah ketika redaksi membuat naskah yang panjang misalnya, kemudian ketika kita akan memotong, tinggal dibagi dalam bagian ini. Misalnya tidak penting tidak mendesak berarti bisa dipotong. Jadi alat komprominya adalah di sini ketika kita berkomunikasi dengan redaksi dan desainer infografis dalam menyajikan infografis. Ya mungkin ini tadi udah dijelaskan oleh Pak Nigar terkait dengan pengerjaan infografis. Ya saya nggak perlu detail-detail dari memilih topik, survei, observasi, permasalahan, mengumpulkan dan memilah data yang perlu, membuat narasi, membuat sketsa, wireframe, kemudian mengedit, merancang infografis hingga ke proses publikasinya. Ya, infografis yang baik dari sudut visual terkait dengan warna, tipografi, tata letak, ruang kosong atau empty space, ilustrasi, ikon. Kemudian terkait verbal ada sahih, valid, dan intisarinya saja yang ditampilkan. Terkait struktur, sederhana, logis, hierarki, dan jelas. Ketika digabung dapat bercerita sendiri dengan baik. Ya, ini kira-kira contohnya misalnya ketika diaplikasikan dalam sebuah poster, ada brand support misalnya, kemudian ada brand event, ada konten event, dan data event lokasi. Ini terkait dengan visual, warna, tipografi, tata letak, ruang kosong, ilustrasi, dan ikon kalau dibutuhkan. Kemudian terkait dengan verbal, sahih, valid, dan intisarinya saja. Jadi singkat-singkat saja atau poin-poin utamanya saja. Menarik, bagus secara visual, kombinasi warna yang cocok, efektif secara kaidah desain juga. Secara teknis baik, kombinasi bentuk dan pemilihan jenis huruf yang tepat sesuai tema artikel. Kemudian tepat dan akurat dalam penyampaian data, mudah dipahami pemirsa, pesan yang ingin disampaikan mampu dikomunikasikan. Dari pengolahan data sampai desain visualnya, sangat dibuat 2012 waktu Piala Eropa. Ya, pemanfaatan infografis di lembaga-lembaga pemerintah pun publikasi dan laporannya sekarang wajib harus ada infografisnya, baik itu cetak, daring, interaktif, hingga motion grafik. Ya, peluang ke depan perkembangan infografis saat ini terus berkembang, diaplikasikan ke beragam media, cetak, interaktif daring, digital interaktif, virtual, VR, animasi, broadcast motion graphic, simulasi VR, dan media baru lainnya. Dan akan terus berkembang terus sepertinya. Nah, seperti di YouTube, misalnya sekarang udah banyak banget. Ya ini beberapa nominasi yang kemarin kita jurikan dari 21 nominasi, ya nanti akan diumumkan oleh juri, panitia, kira-kira siapa aja yang akan menjadi juaranya. Tapi ini saya diberi kesempatan oleh panitia untuk mengulas ya dari infografis yang ada ini, beberapa nominasinya sangat menarik secara pemilihan tema yang terkait dengan pahlawan di era digital misalnya,
siapa aja mereka, kemudian bagaimana para peserta mengolah data, kemudian mencoba membreakdown dari data tersebut menjadi visual infografis yang menarik, visual yang baik. Dari 21 peserta ada 4 nominasi yang terpilih. Sangat impresif dalam menyajikan data infografis tersebut. Ya, ini terakhir slide saya, pesan dari Opa Walt Disney yang selalu jadi bahan rujukan buat saya. Jika kita mempersiapkan satu pekerjaan atau proyek, hendaknya kita benar-benar mempelajarinya, bukan hanya bentuk permukaannya saja, tapi semua yang berhubungan dengan kerja kita. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Ewan atas informasinya, materinya sangat luar biasa. Wah, saya menambah pengetahuan nih Pak tentang infografis. Terima kasih sekali Bapak dan sekaligus juga telah menjadi juri. Nah, nanti teman-teman partisipan jangan lupa ya, karena di akhir akan ada pengumuman pemenang dari infografis nih. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari dosen Fakultas Ilmu Ahmad Junaidi dan mohon maaf Bapak itu masih termute. Selamat siang semua pembicara, Bapak dosen, teman-teman semua mahasiswa, juga mahasiswa dari selain UNTAR di Jakarta dan di seluruh Indonesia ya, dari luar Jakarta. Saya mau share, karena ada perbaikan sedikit, saya mau share sendiri bisa ya? Ini dari siapa ini share-nya ini? Ya, saya mau share sendiri. Sebentar ya. Oke. Saya ini ya kayaknya. Oke, sebentar. Ya, terima kasih. Baik, oke, saya minta di era digital gitu ya. Apaan tuh gitu ya. Jadi ini memang ya kalau kita, tapi nggak tahu ya, ada teman-teman di sini masih ingat kali ya. Kalau yang tua-tua tahu itu apaan tuh gitu ya, dari penyanyi dangdut siapa tuh, Jaja Miharja gitu ya. Kalau di sini mungkin harusnya diganti judulnya peran digital. Ada apa dengan jurnalis di era digital gitu ya. Ini ada tulisannya, sebentar, harusnya nggak pakai begini kali ya. Sebentar, nggak kelihatan. Ada masalah ya. Sebentar, kok ada tulisannya begini ya? Bentar. Oke. Oh, udah, Sir. Itunya di... Oke, silakan. Oke, terima kasih. Nah, ini. Sekarang ini tentu semua teman-teman, para bapak-bapak ya di sini, kita memasuki apa yang disebut era digital ya. Yang ditandai dengan begitu mewabah gitu ya, menjamur media-media yang berbasis internet ya. Kalau menurut Asosiasi Media Siber Indonesia itu sekarang ini 4.000 di seluruh Indonesia. Tahunnya nanti market mungkin bisa tahu, ini kan market di ininya. Tapi saya juga di ini ya, di Jakarta Post ya, yang digital juga terdaftar di AMSI ya, Asosiasi Media Siber gitu ya. Itu. Orang kalau di dunia jurnalistik bilang saat ini tuh sama seperti era revolusi
komunikasi waktu ketika pertama kali ditemukan televisi ya, dunia jurnalistik berubah ya. Sangat cepat cara jurnalis memberitakan peristiwa, mengabarkan kejadian juga berubah ya. Misalnya gitu, seperti yang di gambar sebelah ini ya. Jurnalis, kalau saya dulu liputan di Polda, liputan di mana itu ya, di PR ya, siang sore balik ke kantor nulis gitu di kantor, malam pulang gitu ya, pulang tidur, besok pagi lagi, rumah cuma buat tidur doang ya. Nah sekarang ada istilah yang disebut itu mobile jurnalis. Jurnalis nggak perlu ngantor ya, kantornya di mobil ya, atau di kafe gitu, kirim berita cepat ke ini ke medianya dan di upload ya, di publish ya itu. Nah jumlah sangat besar, kompetisi sangat tinggi ya, sangat tinggi, dan mulai terlihat ya kualitasnya ya, kuantitasnya naik, kualitasnya menurun ya. Nah, kita menemukan, kita nanti ada datanya, saya dan dua orang peneliti dari Untar menemukan memang buat berita-berita di online kualitasnya menurun. Karena apa? Karena kecepatan, sehingga prinsipal kode etik jurnalis ya, prinsip-prinsip jurnalis seperti verifikasi ya, seperti check and recheck, keberimbangan sering diabaikan atas nama kompetisi. Kita melihat berita yang clickbait, judulnya aja isinya beda karena cepet-cepetan. Itu banyak berita yang salah gitu ya, salah nulis gitu, salah karena nggak terverifikasi gitu ya, sehingga saya sering ngomong dosanya jurnalis itu di era sekarang ini tambah banyak ya, jurnalis yang manusia banyak melakukan kesalahan ya. Dosa-dosa, saya sering ngomong di beberapa ini, dosa-dosa jurnalis. Dulu ada dosa-dosanya, sekarang banyak dosa-dosa dalam tanda petik yang dilakukan oleh jurnalis. Itu ya, gitu. Ini misalnya kualitasnya banyak sehingga masyarakat tadi itu tambah bingung ya, kesel gitu, bikin marah orang gitu ya, akibat berita yang salah yang tidak terverifikasi gitu ya, tidak terverifikasi. Nah, ini salah satu contoh di berita di era digital yang bikin bikin korban ya, menambah korban ini ya. Mungkin teman-teman di sini ya udah tahu ya, salah satunya ini beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, ada berita mulainya dari wartawan ya, tulisannya dokter cantik diculik. Kalau ini dari Detik, dokter cantik ini hilang bersama anak balitanya ya. Dari Detik.com, dokter cantik, Polda DIY jadikan Eko dan Yanti tersangka ya. Dalam berita sebelumnya, beritanya jadi viral, ada foto dokternya gitu ya, dokter yang ini. Tapi tidak ada konfirmasi dari dokternya, tidak ada dari konfirmasi yang dituduh dari kelompoknya. Mereka ini kan kelompok ex-Gavatar ya. Sampai beberapa minggu ya, mereka tidak ada konfirmasi ya, tidak ada verifikasi berita dari polisi, dari pejabat ya, dari majelis ulama ya, sampai ketahuan dokter ini dan beberapa orang, banyak orang itu sebenarnya mereka membuat komunitas baru yang green community di Mempawah, Kalimantan Barat ya. Sampai itu tidak ada komentar. Akhirnya karena liputan berita viral, mereka diusir dari Mempawah, sampai ada ibu-ibu yang, salah satu ibu yang miscarriage keguguran ya, pindah ke Banyuwangi. Sampai sekarang, sampai terakhir liputannya nggak ada apa-apa, dokternya mengaku dia sukarela, orang dewasa ya.
yang bergabung dengan kelompok itu ya, mau bertani gitu ya. Nah itu sampai ada yang nggak ada yang dibilang itu, media itu bilang ini subversif, ini sampai pemimpinnya diadili di Pengadilan Jakarta Timur dibilang subversif karena media ya melakukan tidak mematuhi kode etik gitu ya, karena pingin cepet-cepetan gitu ya di era digital ini ya. Itu apakah di masa yang lalu tidak ada? Tentu saja ada ya. Ini misalnya contohnya di masa lalu di luar negeri gitu ya, ratusan ribu orang, ini wartawannya dari Rwanda, wartawan radio ya, itu mungkin Pak Nikar dulu yang penyiar itu di waktu mahasiswa atau apa ya, yang pernah ini wartawan radionya nih di Rwanda menunjukkan ikut antara konflik waktu itu ada tahun 94 konflik antara suku Hutu dan suku Tutsi ya. Wartawannya ikut menunjukkan sana nih ada kecoak gitu ya. Dia menyebut suku Tutsi yang minoritas kecoak ya. Sound familiar ya mungkin di sini ya. Cebong, nah, nih ada cebong nih di ujung jalan Untar nih di Grogol, langsung diserbu sama kampret gitu ya, misalnya gitu. Ya, itu menewaskan katanya Washington Post, ini bukan Washington Post, kebetulan Washington Post mengabarkan 800.000 orang, mostly suku Tutsi atau suku Hutu yang moderat. Ini ya, kalau Anda lihat film Hotel Rwanda itu dapat Oscar juga, itu kelihatannya manajernya itu ya, dia orang Tutsi yang menikah sama Hutu, terus dia membantu orang-orang itu ya. Dia suku Hutu atau istrinya suku Tutsi gitu ya, membantu menyelamatkan di suku Tutsi. Apakah di sini nggak ada yang model Rwanda? Ada ya, di Ambon waktu itu ya, koran cetak gitu ya, 2, Suara Maluku dan Ambon Express ya, pemiliknya sama ya, itu orang Surabaya, Pak Dahlan. Saya pernah bekerja di medianya gitu ya, malu saya ya, sebelum saya pindah Jakarta akhirnya sebentar aja ya, itu saling kompor menjadi kompor gitu ya, akhirnya ribuan orang tewas ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin baru lahir kali ya, awal-awal 2000 ya, mahasiswa di sini ya, awal-awal 2000 atau bahkan belum lahir ya, belum lahir. Tapi wartawan juga, nah ada, itu ada penelitiannya ya, di Rwanda maupun di Ambon ada penelitian disertasi yang menunjukkan bahwa jurnalis juga bisa berkontribusi untuk mendamaikan gitu ya, di kemudian ada jurnalis-jurnalis yang mengkampanyekan peace journalism juga di Ambon. Nah, itu juga sebenarnya yang harusnya itu tadi peran, kalau mau ditanya peran jurnalis di era digital di situ ya. Ini penelitian saya dan Pak Eko dan Bu Riris memang menunjukkan ini ya. 2 tahun yang lalu kami meneliti 50 masing-masing 50 dari 4 media besar di Indonesia, media digital. Detikcom, Tribun News, vivanews.com sama kompas.com ya memang. Nah, dari 50 masing-masing 50 berita kami melakukan analisis isi itu hampir 70% itu beritanya satu narasumber ya. Adalah sumber gitu. Kecil sekali. Sebagian besar satu narasumber. Apakah boleh? Memang boleh ya. Di apa namanya, panduan peliputan media siber itu boleh berita itu, tapi harus dilanjutkan berikutnya dengan follow up story ya, gitu ya. Jadi gitu. Itu yang sering tidak dilakukan oleh media ya, oleh teman-teman jurnalis. Karena kita bilang sekarang soal digital online,
itu tidak dilakukan oleh teman-teman jurnalis online ya, jurnalis media cyber gitu ya. Dan dari 200 berita yang kita kumpulkan dari 4 media besar itu, memang senangnya jurnalis itu senang berita yang konflik 45%. Ya. Hanya kecil yang senang antara misalnya kerjasama antara Muslim non-Muslim itu kecil, atau Buddha dengan Muslim itu kecil, ya, perayaan budaya kecil. Dari ini berita diambil sepanjang tahun 2016-2017 ya. Nah, sehingga itu tadi ya, karena jurnalisnya pengennya senangnya berita-berita yang gereja ditutup, masjid diserang, orang misalnya transgender dikejar-kejar Satpol PP begitu ya. Gitu ya. Nah, membuat suasananya jadi tambah panas gitu ya. Kalau di majalah atau di ini dari unsur grafis kan yang menarik gambarnya yang menarik gitu ya. Kalau di media yang menarik unsur kekerasannya gitu ya. Kalau Pak Nigel banyak banyak grafis, kerja di majalah gitu ya. Kalau saya lama di koran gitu yang gambarnya nggak banyak gitu ya, nggak menarik gitu ya. Apalagi korannya bahasa Inggris, tambah nggak ada yang baca lagi gitu ya. Makanya berani karena FPI-nya nggak baca gitu ya. Nulisnya berani-berani zaman dulu. Sekarang semua pada berani gitu. Menarik, berani ngawur sekarang itu. Nah itu ya. Nah itu jadi apa sebenarnya peran jurnalis ya gitu ya di era yang seperti sekarang ini gitu. Apakah jurnalis ini ya, saya nemu kata tadi itu, peran jurnalis itu ya bikin marah dan menangis, bikin marah dan bikin kesel gitu ya. Tentu saja marahnya yang gitu ya, marah karena liputan yang tidak beretika ya. Kita marah ya, khalayak itu marah ya karena memojokkan korban ya, marah karena fakta yang berbeda dan dengan isi berita ya. Perannya jurnalis tinggi tuh, main klik, ngawur beritanya gitu ya. Menangis karena menjadi korban berita yang tidak terverifikasi ya. Tadi itu ya, ibu-ibu itu jadi menangis, ada yang keguguran karena nggak verifikasi. Dibilang dokter cantik supaya diklik, ya diculik padahal nggak diculik gitu ya. Misal. Maaf. Oh ya. Sebentar lagi sudah selesai, satu slide lagi ya. Nah ini bentar. Ini yang terakhir. Nah, jurnalis sebenarnya peran yang jurnalis tentu yang diharapkan yaitu tadi ya, bikin marah pada koruptor. Harusnya begitu ya. Setelah membaca karya investigatif jurnalis, halayak harusnya marah ya, dan liputan jurnalis yang mendalam ya. Marah pada negara itu harusnya gitu. Setelah membaca, kesel sama negara karena tidak memberikan bisa melindungi warganya gitu ya, dengan wawancara yang mendalam, yang beretika gitu. Atau bikin menangis ya, membaca feature ya yang terhadap atas kelompok-kelompok yang lemah gitu ya. Tidak malah bikin kesel khalayak. Itu saya kira peran jurnalis. Kalau nggak usah jadi jurnalis ya. Jadi penulis kuliner saja ya. Atau jadi nggak usah jadi jurnalis saja ya. Karena banyak, mending jadi yang lain saja. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Junaidi SSMSI atas penyampaian materi yang luar biasa. Wah, makin banyak kita mengenal ini ya, banyak mengenal informasi tentang kehidupan di jurnalistik ya teman-teman yang tertarik di bidang jurnalistik. Nah, selanjutnya nih teman-teman yang langsung terjun juga di lapangan begitu ya, akan ada penyampaian materi selanjutnya dari Kak Margit Juwita Damanik, selaku juga bagian dari direksi IDN Times. Waktu dan tempat persilakan dalam waktu 15 menit. Terima kasih.
Thank you, terima kasih buat Fajar dan Trella. Terima kasih juga buat teman-teman Vkom Untar untuk kesempatannya, untuk Pak Nigar, untuk Pak siapa tadi, Pak Yugi ya, dan Pak Farid. Aku izin share screen ya teman-teman ya. Minta tolong buat teman-teman panitia kalau nanti sudah mendekati 15 menit, aku diingatkan ya, biar nggak terlalu. Baik, Kak. Terus jangan lupa buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh loh langsung mengirimkan di kolom chat. Nanti setelah penyampaian materi, kita akan sesi diskusi. Terima kasih. Betul. Terlihat ya teman-teman ya? Oke. Ya. Ya, jadi hari ini kita mau membahas tentang membangun kreativitas jurnalistik di era media digital. Sebenarnya tadi sudah cukup banyak juga yang dijelaskan sama Mas Jun, Pak Ahmad Alex Junaidi. Jadi mungkin kalau aku lebih ke sharing apa yang selama ini aku alamin kali ya, sama beberapa informasi yang aku tahu dan aku pelajarin. Seperti yang tadi Trella dan Fajar bilang, tak kenal maka tak sayang. Karena aku adalah bagian dari luar Untar, mungkin aku boleh memperkenalkan diri dulu. Seperti yang Fajar sudah bacakan, namaku Margit Juwita Damanik, biasa dipanggil Margit. Benar banget, bagian dari redaksi IDN Times, saatnya menjadi reporter IDN Times, sebenarnya baru 3 tahun. Kalau dibandingin sama Mas Jun mah baru banget ya Mas, di jurnalistiknya. Aku lulusan jurnalistik, prodi jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara. Gitu. Kita langsung masuk ke pemaparannya kali ya. Membahas soal jurnalistik di era digital. Sempat disinggung mengenai workflow, kalau kayak Mas Jun cerita tadi, habis liputan dari satu tempat ke tempat lain, lalu balik ke kantor untuk ngetik gitu, untuk ngegarap kalau istilahnya wartawan ya. Kalau aku sebagai wartawan online, saat ini semuanya ada di genggaman tangan, semua ada di HP. Kalau disebut workflow ya, dari tempat liputan, meliput apapun itu peristiwanya, atau preskon mungkin bentuknya, atau diskusi, atau apapun, langsung bikin di HP artikelnya. Habis itu tidak disubmit ke editor, maksudnya bukan tidak disubmit sih, jadi bukan diserahkan kepada editor via email atau seperti apa, tapi kita langsung masukkan ke sistem. Jadi sistemnya juga di handphone wartawan itu sendiri. Jadi editor tuh benar-benar tinggal ngedit dan terbit gitu. Dia tidak lagi memindahkan, tidak lagi melayout. Jadi layout dan fotonya pun dipilih oleh wartawan gitu. Dan karena kerjanya di media online, pace-nya cepat ya, jadi speed banget gitu. Kayaknya anti banget nih dari satu liputan, terusnya aku baru masuk beritanya 2 jam setelahnya. Gitu. Teman-teman maaf, ini suara aku putus-putus nggak ya? Nggak, ya. Nggak, oke. Soalnya kayak agak echoing kalau di aku, oke. Soal media di era digital, kayak yang kita tahu tadi, perkembangan teknologi ini memaksa media massa untuk menyesuaikan diri. Aku nggak tahu apakah teman-teman yang masih kuliah sekarang pernah maksudnya pernah dengar istilah ini, karena beberapa tahun lalu istilah ini sempat rame banget dibicarakan di kalangan komunikasi ataupun jurnal. Senjakala media cetak, gitu, istilahnya. Sampai sekarang sih masih. Jadi kita melihat bagaimana media cetak mau tidak mau harus bertransformasi ke digital karena banyak faktor kayak yang tadi Pak Ehwan juga sempat bilang kan, waktu baca makin sempit. Salah satu faktornya itu, dan itu terjadi bukan baru-baru ini aja gitu kan. Semua berlomba beralih ke digital. Efeknya banyak orang yang bisa jadi jurnalis atau quote and quote jurnalis gitu, dan mendirikan media. Dampaknya apa nih dari banyaknya media yang terbentuk? Tsunami informasi. Terlalu banyak informasi yang kita mungkin tidak bisa tahu mana yang benar gitu kan. Karena semua orang mengaku media. Kalau tadi Mas Jun sempat sebutkan, terakhir aku baca itu ada 47.000 media online. Tapi hanya 2.700 yang terdaftar di Dewan Pers. Itu jauh banget angkanya. Bahkan nggak sampai 10% ya berarti. Nggak nyampe 10% dari yang ada gitu. Jadi buat teman-teman juga hati-hati ya dalam membaca media.
karena mungkin media yang kalian baca belum tentu terverifikasikan. Ini masalah yang muncul untuk wartawannya. Masalah yang muncul apa? Relasi. Terlihat dari relasi antara jurnalisnya, narasumbernya, dan pembaca. Ini menurut pendapat aku ya. Kalau mungkin dulu media, kalau kita bicara media cetak ataupun media siar, mostly bentuk komunikasinya adalah satu arah, ya kan? Dari wartawan ataupun medianya menyampaikan informasi lalu sudah diterima aja gitu sama si pendengar atau pemirsanya atau pembacanya. Itu kenapa kalau di teori komunikasi salah satunya ada teori jarum suntik kan, disuntikin aja terus gitu, nggak ada feedback. Meskipun di beberapa waktu setelahnya di media siar seperti televisi atau radio itu sudah bisa dua arah ya informasinya, maksudnya saling bertukar informasi. Tapi mostly masih satu arah. Dan itu sangat berbeda di era digital ini. Apalagi dengan perkembangan sosial media ya, nggak cuman aspek-aspek positif, wartawan juga sering langsung di-judge, langsung diserang di media sosialnya gitu. Lihat, oh ini tulisan yang bikin Margit, cari Instagramnya. Langsung semuanya di situ ngekritik, ngata-ngatain, komen di foto yang nggak nyambung sama pemberitaan, tapi komentarnya jahat lah istilahnya. Media sosial kan. Juga dengan narasumber. Kalau mungkin dulu narasumber kita mau approach narasumber, kita harus nunggu misalnya mau approach Mendikbud gitu ya, kita harus nunggu di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atau bahkan ada, kalau wartawan-wartawan zaman dulu yang aku salut ya, ada yang nunggu di depan rumahnya, baik rumah dinas, rumah pribadi, pokoknya sampai dapat gitu. Kalau one call away, kayak ya gitu. Nggak diangkat ya, chat aja, apakah dibalas atau enggak. Jadi relasinya jadi lebih tidak berjarak ya kalau menurut aku sekarang. Itu bisa positif dan bisa negatif sebenarnya. Lalu ini yang aku tulis lagi tanda kutip multi-skill journalist. Ini sebenarnya jadi agak apa ya istilahnya mengejutkan buat aku karena multi-skills ini dulu topik skripsiku mengkritisi bagaimana media online membuat wartawan entah suka tidak suka atau terpaksa menjadi multi-skill gitu. Yang mungkin ironis atau lucu, aku alami sekarang gitu, menjadi jurnalis multi-skill. Apa sih maksudnya multi-skill? Wartawan itu di lapangan di-provide dengan satu handphone, tapi yang aku lakukan tidak hanya maksudnya tidak hanya memproduksi berita berupa tulisan, karena aku online, tapi kan aku reporternya ya, jadi bentuknya tulisan. Gitu. Tidak, kami diharapkan menyimpan audionya dari peliputan kami diharapkan mengambil foto, jadi tidak ada fotografer yang ikut ke lapangan, dan kami diharapkan mengambil video, apalagi kalau hal-hal breaking ya. Kayak waktu siapa ditangkap KPK, terus yang ngepost di KPK itu harus ada videonya. Nggak bisa cuma artikel tulisan. Semuanya, itu berapa job desk ya berarti? Fotografer iya, videografer iya, reporter iya, tiga job desk. Dan kalau tadi nyambung sama pemaparan dari Pak Ehwan dan Pak Nigar, di media online sendiri, wartawan itu diharapkan mengolah data untuk diserahkan ke tim grafis untuk dibuatkan grafisnya. Jadi datanya itu datang mateng gitu dari wartawan. Mostly ya, maksudnya ada juga yang memang teman-teman grafis yang bikin sendiri gitu, yang mengolah sendiri. Tapi wartawan juga diharapkan, atau kayak di redaksiku mungkin, itu menjadi salah satu kewajiban kami. Jadi dalam artikel-artikel kami harus ada yang dibuatkan bentuknya grafis, infografiknya. Iya. Ini membahas media online yang tadi juga jadi banyak, dan mungkin buat medianya tadi belum aku bahas, maaf. Buat medianya permasalahan yang muncul itu apa? Tsunami informasi yang tadi. Gimana media yang benar terverifikasi itu menjadi pembeda ya harusnya. Dari sekian banyak tsunami informasi harus menjadi satu media yang bisa dipegang gitu sama masyarakat. Problem selanjutnya adalah kejar-kejaran traffic dengan media lainnya. Jadi ada competitiveness. Persaingan media untuk menjadi yang paling cepat dan paling pertama dalam banyak aspek. Apapun itu, pertama terbit, pertama tahu, pertama dapat konfirmasi. Sayangnya kalau seperti yang tadi disampaikan Mas Jun, jadinya hit and run.
Satu kali informasi cepat udah, terus nggak ada follow up-nya, nggak ada berita lanjutannya. Udah cuman satu narsum, tidak cover both side, tapi sekali, yang penting cepat. Jadinya gitu sekarang. Maksudnya pola yang terlihat jadinya seperti itu. Lalu membuat wartawan tidak jarang, kalau kita mau masuk ke soal kreativitas, competitiveness ini, pengen cepet-cepetan ini, kejar-kejaran traffic ini, membuat wartawan menurut aku sendiri nggak jarang jadi terarah untuk menuliskan satu pemberitaan dengan angle yang sama gitu. Padahal kan kalau logikanya kalau aku udah baca di media A dengan angle yang sama, ngapain baca di media B kan? Maksudnya toh sama gitu kan. Justru bukannya harusnya ada pembeda ya. Maksudnya bukannya harus kamu menjadi berbeda supaya dilirik gitu sama pembaca lain. Terus yang tadi Mas Junus juga sempat udah jelasin, kode etik, 7 dosa jurnalistik, wartawan profesional seharusnya berbeda dengan mereka yang wartawan, yang jurnalis, gitu. Penulis awam. Dan akhirnya yang harus diwaspadai itu apa? Clickbait. Ini aku mungkin agak sharing perspektif dari IDN ya. Kita mengenal, kalau di IDN itu diperkenalkan dulu clickbait dan clickworthy. Kalau clickbait, tujuannya jelas, maksudnya kita tahu ya tujuan clickbait itu kan menarik pembaca membuka situs pemberitaan kita. Kata-katanya biasanya provokatif dan mencuri perhatian. Kayak yang terbaru apa ya? Oh ini, pejabat Kementerian Sosial ditangkap KPK. 6 pejabat Kementerian Sosial ditangkap KPK. Inisialnya J. Siapa ya? Hal-hal kayak gitu yang bikin orang pengen klik karena kebetulan mensos kita nama depannya juga J ya kan. Maksudnya itu membuat orang bisa multitafsir gitu dari pemberitaannya. Sedangkan kalau clickworthy itu memberikan informasi di judul yang membuat pembaca sadar artikel tersebut worth to click, bukan menjual kata-kata provokatif. Misalnya kalau yang aku pernah tulis misalnya kayak 4 aturan main pembelajaran hybrid dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maksudnya kita udah tahu nih informasinya tentang apa, ya kan? Dan bukan sesuatu yang provokatif. Jadi informasinya sudah cukup jelas meskipun tidak boleh disampaikan 100% di judul. Karena apa gunanya nulis artikel kalau dari judulnya udah dijelasin itu apa. Kita membahas soal being kreatif di era digital ini. Yang pertama itu memanfaatkan platform digital yang ada. Apapun itu, sosial media, bahkan kalau di redaksi kami sendiri, wartawan itu tidak hanya menuliskan artikel seperti yang tadi aku bilang, tapi kerjasama juga sama tim video. Untuk membentuk video yang menarik tentang maksudnya ada topik yang mungkin lagi panas di masyarakat, diberitakan lewat tulisan, lalu diproduksi dalam sebuah video yang menarik gitu. Apalagi kalau IDN Times kan kebetulan target pembacanya adalah millennials dan Gen Z ya. Jadi tulis ala-ala media-media yang kayak Tempo atau Kompas mungkin terlalu serius gitu untuk pembacanya kita, maksudnya untuk target pasarnya kita. Jadi dikemas dalam bentuk video yang tidak cenderung kaku dan sesuai dengan target pembaca. Lalu hal lain yang bisa dilakukan untuk membangun kreativitas di era digital sebagai jurnalis adalah melakukan riset dan analisis data. Jadi tulisan itu nggak melulu tentang peristiwanya, nggak melulu tentang hasil konferensi persnya, kita harus putar otak juga mau nulis tentang apa gitu. Contoh tulisan lainnya bisa tentang fakta-fakta atau profil. Ini susah sebenarnya, maksudnya tidak semudah aku membacakan ini karena ada riset yang harus dilakukan kan. Ada buku yang harus dibaca, ada artikel terdahulu yang harus dibaca dan diriset ulang. Bisa dilengkapi dengan wawancara langsung, typo di situ. Wawancara langsung ataupun wawancara tidak langsung, misalnya memanfaatkan video-video yang sudah pernah terbit. Bentuk-bentuk tulisan ini melakukan riset dan analisis data sebenarnya kalau aku boleh berpendapat dari 15 kalau nggak salah ya, atau 16 karya opini yang kemarin dinilai, itu cukup banyak topik-topik yang menarik. Dan mereka melakukan riset dan analisis gitu kan, nggak cuma ngomong ini pendapat gue gitu, tapi benar-benar melakukan riset. Maksudnya ada riset dan analisisnya, ada latar belakangnya, ada penjelasannya, ada kesimpulan dan sarannya. Contoh tulisan ini mungkin yang aku pernah bikin, misalnya waktu Liliana Natsir mengumumkan bahwa dia gantung raket
2019 Januari. Beritanya tuh nggak cuman Liliana Natsir gantung raket, nggak cuman itu. Ada kelanjutannya. Habis itu apa bikinnya? Deretan prestasi Liliana Natsir, profil Liliana Natsir, bagaimana Liliana Natsir memulai karir sebagai pebulu tangkis nasional, dan sebagainya. Selanjutnya, cara lainnya adalah mengemas secara mendalam, bukan cuma sekedar cepat. Jadi harus cover both side, harus ada follow up-nya. Kayak tadi Mas Jun bilang, kalau di pemberitaan media cyber memang boleh ya menggunakan satu narasumber gitu. Tapi bukan berarti nggak ada kelanjutannya dari side yang lain, dari sisi yang lain gitu. Karena cover both side itu adalah kewajiban sebagai wartawan kan, sebenarnya. Dan itu tadi artikelnya nggak boleh yang hit and run. Gitu. Kalau aku membahas soal yang melakukan riset dan analisis, yang tadi salah satu contoh tulisan yang bisa diolah menjadi kreatif kan fakta dan profil ya, fakta-fakta dan profil sosok gitu. Ini kalau di aku sih, pengalaman aku ya, ini berkaitan banget sama tim graphic design jadinya. Jadi kayak yang tadi aku bilang, misalnya contoh artikel yang aku tulis, pensiunnya Liliana Natsir, deretan prestasi Liliana Natsir itu dibikin grafik desainnya. Karena pembaca akan lebih tertarik, dan maksudnya kalau di IDN kan di-post, dan kayak semua media sih sekarang ya, di-post ke Instagram kan, pemberitaan kita. Dan kalau kamu cuma kasih fotonya Liliana Natsir dengan link berita kamu di situ, itu tidak akan jadi menarik. Dia akan jadi menarik, kayak kata Pak Nigar dan Pak Ehwan tadi, karena ada visualnya. Jadinya dibikin grafik desainnya sebagai fotonya dengan deretan prestasi yang dia punya dan sebagainya dirancang. Lalu ada pemberitaan pendeknya di captionnya sampai baru linknya disertakan. Itu membantu gitu. Maksudnya itu membuat pembaca tertarik. Dan itu PR lainnya buat wartawan adalah kita yang memang menggarap isu itu harus punya visualisasi dari apa yang kita mau gitu. Jadi nggak cuma teman-teman graphic design bikin ini ya gitu, terus pasrah aja gitu. Nggak bisa, kamu sebagai wartawannya kamu juga harus tahu apa yang kamu mau ada di situ, bahkan fotonya yang mana, momentum, maksudnya karena misalnya kayak pensiunnya Liliana Natsir, tentu fotonya akan lebih ngena kalau foto dia waktu dapat medali Olimpiade ya kan. Habis itu fakta yang paling atas apa, selanjutnya apa. Jadi wartawan juga harus punya visualisasinya, nggak bisa bener-bener ngiklasin aja gitu, mau gimana terserah deh, pokoknya saya udah serahkan data. Soal yang memanfaatkan platform digital yang ada, kita nonton video sebentar boleh ya? It might be not the best one, tapi aku mau kasih. Itu suaranya kok nggak ada? Sorry? Nggak ada suaranya, Margit. Suaranya nggak ada. Oh, sorry. Aku harus share audio ya? Iya sih kayaknya. Nggak jadi kayak agak jelas gitu, Kak. Maaf ganggu. Sebentar ya. Ini nggak apa-apa. Pilihan share audio di sebelah mana ya? Sorry, teman-teman. Di share screen yang bawah, share my computer sound biasanya ada. Di aku share screen, one participant can share at a time, multiple participants. Bukan yang itu sih Kak, Kakak buka di share screen-nya aja. Nanti kan ada muncul box gitu. Nah di bawahnya biasanya di bawah pojok ada. Kita ulang ya, maaf ya teman-teman ya. Iya. Udah masuk? Sudah masuk.
Manis banget. Kayak janji-janji DPR. So, hai sobat-sobat millennials, kenalin ini program barunya Goodell di channel IDN Times. Suka-suka Goodell. Aku akan bacain dan komenin artikel-artikel yang lagi viral. Tentunya terserah Goodell. Tapi tetap akan gue komeninnya dengan berbobot dan cerdas. Sombong amat. Karena artikel yang gue baca dari IDN Apps. Jangan lupa download IDN Apps ya. Karena kalian gak mau kehilangan momen untuk baca keseruan dari berita-berita yang ada di IDN Apps. Oke guys, so hari ini Goodell akan bahas tentang berita yang lagi viral banget nih. Yaitu adalah nih, Ketua Komisi 8 DPR RI, Marian Dasopang, menyampaikan alasan mengapa komisinya itu mengusulkan agar RUU penghapusan kekerasan seksual dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional 2020. Nah, alasannya nih ya geng ya, dengerin nih. RUU penghapusan kekerasan seksual karena pembahasannya agak sulit. What? Emang pembahasan RUU PKS? Situ mau gampang. Jangan jadi anggota DPR kalau mau gampang. Situ buka aja tuh ya, akun Instagram baru, repost dari akun-akun receh yang ada di luar sana. Kalau tuh buka tuh endorsement di luar sana tuh, udah deh, jualan tuh apa aja deh, jualan obat peninggi badan, gampang banget kan? Udah kayak gitu aja udah sana. Daripada jadi anggota DPR nyusahin warga sekarang kayak kita. Emang sesusah apa sih? Sesusah lu mau lulus kuliah? Sesusah lu waktu itu mau nulis skripsi? Sesusah apa? Sesusah Gen Halilintar ngitungin dia punya AdSense? Sesusah punya anak sebanyak itu buat punya AdSense banyak? Hah? Yang bener dong. Situ jangan nyusahin kita. Itu bukan untuk gak mau disusah-susahin. Ya emang jadi DPR itu susah. Kalau mau gampang ya udah sana. Tahu deh mau ngapa-ngapain deh, suka-suka lu lah. Nah, nih biasanya ada udang di balik bakso nih kayaknya nih, bakso nih. Atau udang di balik boba nih. Ya kan? Ya orang-orang yang kayak gitu itu, gua nggak ngerti. Mungkin aja mereka adalah orang yang bersalah, makanya mereka takut kalau ada RUU PKS, mereka akan masuk penjara. Bener nggak, geng? Nih Pak ya, saya kasih tahu, korban pelecehan seksual itu hidupnya udah susah banget. Situ mau tambah susahin lagi dengan cabut-cabut RUU PKS, Pak. Astaga. Hah, mau marah-marah kan? Kuahnya nambah nih, Pak. Astaga. Oke guys ya, have a good day. Muah. Itu tadi videonya. Dan itu kita nampung dari aspirasi dari teman-teman milenial, khususnya dari pembaca kita, baik dari Instagram maupun komen-komen di artikel gitu. Dan menurut kita kalau dikemas seperti itu jadinya lebih menarik ya kalau buat milenial sekarang. Tadi kan sesuai dengan pembaca ya, ketimbang kita bikin video misalnya menunjukkan si anggota Komisi 8 tadi diwawancara, Pak, kenapa ini? Itu kan lebih kaku ya. Kalau milenial kayaknya memancing untuk mau peduli, mau peka gitu kan dengan video-video yang lebih menarik dan dekat sama mereka gitu. Dan contoh-contohnya dekat sama millennials, kayak siapa yang nggak tahu Gen Halilintar dan soal AdSense-nya itu gitu kan. Mungkin kalau contoh-contohnya yang lain jadi nggak kena ke sejauh ini itu dulu teman-teman. Kita boleh diskusi bareng-bareng, aku banyak belajar juga, udah bikin catatan juga tadi dari penjelasan Pak Nigar, Pak Ehwan, dan Mas Jun. Kita belajar bareng-bareng. Untuk tetap catch up, boleh ke link pemberitaan aku di idntimes/margitwitadamanik atau dari email, atau ke Instagram @margitdamanik. Thank you, teman-teman. Baik, Kak Margit. Wah, luar biasa nih ya, teman-teman yang milenial. Terutama di sini banyak partisipan, teman-teman. Nggak cuma dari UNTAR tentunya, banyak juga dari luar, dari Universitas Tarumanegara. Wah, yang tertarik di dunia jurnalistik tentunya informasi hari ini, webinar kita hari ini sangat menarik. Sampai saking menariknya nih teman-teman, di kolom komentar sudah penuh nih ya. Tapi kembali lagi kita ingatkan bahwa acara webinar kita hingga sore ya kurang lebihnya. Nah, ada pertanyaan, kita akan masuk ke sesi pertanyaan langsung saja. Saya bacakan ya. Dari Alicia Ciara, apakah yang dimaksud dengan multi-skill jurnalistik? Apakah skill-skill baru yang akan dibutuhkan jurnalistik 5 hingga 10 tahun ke depan? Dan pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Ahmad dan juga Kak Margit. Boleh dijawab Pak Ahmad terlebih dahulu?
Thank you, Ica. Jadi tadi sebenarnya udah sedikit ya disinggung oleh Kak Margit bahwa jurnalis masa saya itu ya enak banget cuma nulis gitu ya, nggak bisa moto nggak apa-apa. Sekarang harus bisa moto, bisa videografer gitu ya. Mungkin besok 5-10 tahun ke depan bisa harus apa ya, tampil kayak Wawan jadi host, lucu gitu ya, harus lucu gitu. Lucu sangat mungkin gitu ya. Jadi lebih tampil, nggak cuman harus bisa public speaking begitu gitu. Yang sebenarnya udah diajar di dasar-dasarnya ada di Pikom ya, di mata kuliah di Fakultas Komunikasi. Nah, yang penting itu tadi sekaligus menjawab punyanya Matthew, jadi harus belajar terus, nggak boleh berhenti belajar deh. Nggak boleh berhenti belajar, membaca, dan berteman ya dengan aktivis gitu ya, dengan orang-orang yang ahli gitu, supaya dapat masukan-masukan baru. Itu ya sebenarnya ilmu-ilmu baru itu nanti begitu ada ilmu baru, ini benar nih, pasti kepake gitu. Itu nggak boleh berhenti belajar. Ya, itu aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya mungkin dari Kak Margit untuk menjawab pertanyaan dari Alicia Ciara, apakah yang dimaksud dengan multi skill jurnalistik, kemudian dibutuhkan dalam jurnalistik yang baru 5 sampai hingga 10 tahun ke depan, seperti apa sih Kak? Terima kasih Kak. Thank you Fajar, dan thank you buat yang nanya, Alicia ya namanya. Kalau ngejelasin teorinya agak nggak jauh, sebenarnya multi skill jurnalis itu sederhananya adalah wartawan atau jurnalis yang jadinya mau tidak mau, suka tidak suka, karena tuntutan perkembangan teknologi juga, tuntutan perkembangan digital juga, harus memiliki lebih dari satu skill dalam melakukan pekerjaannya. Kalau era dulu, bahkan dulu jurnalis disebutnya apa sih, kulit tinta kan, dia adalah gitu. Sekarang kalau kamu bilang, oh aku nggak mau ngambil gambar, itu di luar job desk aku, no, itu job desk kamu gitu. Jadi kamu harus multi skill. Ngambil gambar nggak boleh shaking, karena itu bakal dipakai di artikel kamu. Maksudnya, jadi itu tuntutan perkembangan zaman sih. Karena sekarang kamu liputan tidak bawa-bawa teman-teman ini fotografer gitu kan. Kamu di-provide alat sendiri gitu. Dan kalau tadi aku udah sempat sebut, yang sekarang udah tanda kutip harus dimiliki suka tidak suka itu kan itu tadi ya, fotografi, meski nggak harus sejago teman-teman fotografer tentunya, pengambilan gambar video, meski tidak harus sepro teman-teman videografer, pasti tidak akan sejago itu, karena mereka pasti mendalami itu lebih dalam lagi, pencahayaan dan sebagainya, tapi gambar kamu nggak boleh naik turun gini saat ngambil ya kan, karena kita bisa di-provide pakai handphone kan. Habis itu tadi, bisa memvisualkan grafis yang kita mau. Kalau pertanyaannya sebenarnya bagus ya, 5-10 tahun ke depan, aku mungkin nyontek ilmu karena aku masih suka ngobrol sama teman-teman yang masih kuliah di UMN. Mungkin jawabannya ini, satu, public speaking. Karena aku pernah mengalami saat liputan kapal tenggelam di Danau Toba dulu, aku tidak hanya harus mengambil gambar, menulis berita, mengambil video, tapi live Instagram IDN Times. Kalau bayangin kalau kamu tidak punya public speaking yang bagus, bakal jadi apa tuh live-nya? Ya kan? Maksudnya kamu laporan langsung. Sedangkan aku kan sebenarnya terdaftarnya ya writer kan, maksudnya reporter media online yang harusnya cuma nulis berita. Gitu. Public speaking diperluin, desain. Karena pada dasarnya itu tadi yang kayak Pak Ehwan dan Pak Nigar jelaskan, graphic design itu sangat membantu pembaca sih. Itu mempersingkat informasi dalam satu gambar umumnya, ataupun beberapa gambar continue gitu ya. Dan mungkin untuk menuangkan di benak kamu itu mungkin nggak selamanya cocok sama teman-teman, maksudnya apa yang ditangkap sama teman-teman graphic design. Jadi kalau kamu bisa bikin sendiri grafiknya, itu akan lebih bagus gitu, kalau bisa. Tapi kan tidak harus ya sebenarnya. Lalu yang terakhir yang menurut aku nggak kalah penting adalah satu cara untuk menjadi lebih kreatif, biar tulisan kamu beda, nggak sama angle-nya, sama media-media lain, jadi lebih ada nilai plusnya gitu, adalah membuat artikel-artikel yang pada dasarnya itu adalah analisis data kan. Analisis data
bikin profil, bikin fakta-fakta. Dan gak cuma artikel kayak gitu, kalau sekarang aku lihat adalah untuk isu-isu yang menurut, kalau aku bilangnya millennials ya, karena IDN kan pembacanya millennials nih, yang menurut millennials dekat sama millennials, mereka pengen tahu isu itu lebih mendalam. Jadi kita harus bisa analisis. Kayak misalnya soal COVID, kita harus bisa analisis data COVID dari Maret kemarin, bukan cuma apa yang terjadi minggu ini gitu, untuk menyuguhkan berita yang mendalam. Jadi beritanya nggak cuma hit and run, nggak cuma satu jadi selesai, nggak cuma sekedar menarik meski udah dianalisis, tapi juga mendalam. Menurut aku 3 itu sih yang paling penting. Dan yang tadi Mas Jun udah bilang, mau terus belajar ya, karena salah satu yang bikin aku shock kalau cerita-cerita sama teman-teman yang masih kuliah di kampusku dulu adalah sekarang mereka dapat mata kuliah mobile journalism. Aku dapatkan, tapi aku bekerja di bidang itu sekarang. Jadi maksudnya, bayangkan mereka sekarang belajar mobile journalism, kita nggak tahu 5 tahun lagi saat mereka kerja, mereka akan mengerjakan apa. Karena teknologi nggak akan pernah jalan mundur, teman-teman. Terus maju. Terima kasih. Kak Margit sama Pak Ahmad yang sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan dari Dia Azhar, bagaimana cara menumbuhkan melek atau paham desain atau desain yang bagus itu seperti apa bagi orang awam yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang seni atau desain? Karena desain itu seringkali di bidang pertunjukan Pak Nigar dan Pak. Nah, kalian boleh untuk dijawab? Sih sudah menjawab di kolom chatroom. Sebetulnya kalau kita punya keinginan atau minat untuk belajar, selalu ingin tahu, selalu pasti ada jalan sih. Lihat, kemudian melihat referensi sebanyak-banyaknya dari sudah banyak banget link yang berkaitan dengan infografis atau desain, baik itu di Pinterest misalnya, ataupun di Behance, atau kalau di yang berkaitan dengan news, biasanya ada yang namanya news page designer, di situ banyak banget yang berhubungan dengan desain-desain dari seluruh dunia. Saya juga belajar dari situ kalau misalnya mentok ide gitu kan. Kemudian dari ISSUU juga, baik dari IG dan medsos lainnya juga saya banyak belajar juga dari situ. Kemudian yang berkaitan dengan pembuatan infografis secara daring, misalnya aplikasi Canva, Fingates, dan Piktochart, dan lain-lain juga itu bisa membantu juga ketika kita membuat infografis ataupun desain. Tapi ya, itu hanya perantara ya, atau alat sebagai referensi, tapi tetap idenya dari kita gitu. Bagaimana kita berobservasi, bagaimana kita mengeksplor diri kita, ide itu yang tetap harus dari kita supaya punya orisinalitas dalam berkarya. Itu aja sih, dan menjadi sebuah karakter. Mudah-mudahan menjawab. Baik. Dari Pak Nigar, ada mau menjawab? Ya, nambahin sedikit saja. Tadi yang disebutkan oleh Pak Ewan, betul. Jadi, kalau kita memang punya, gitu ya, saya biasanya, gitu ya, teman yang di Mas, gitu ya, teman-teman yang di bidang yang bukan desain, memang bisa memahami desain, gitu. Jadi, caranya ya tadi, belajar, baca buku, melihat contoh, gitu ya. Apakah teman-teman lihat contoh-contoh majalah-majalah untuk desain ya, majalah-majalah yang sudah terkenal, majalah apa namanya National Geography gitu ya, Martha Stewart Living, itu kan desain-desain yang saya kira selalu update. Jadi ikuti saja, dan beberapa website yang memiliki desain-desain yang bagus, saya kira yang sangat saya suka dengan websitenya Red Bulls gitu ya, karena sangat dinamis, sangat aktif begitu ya. Teman-teman bisa belajar dari website semacam itu, sehingga memiliki referensi. Sekali lagi, tidak harus bisa desain, tapi memahami desain gitu ya. Tahu tipografi, memahami harmoni warna, gitu ya, memahami tadi hierarki visual, kemudian memahami navigasi, tadi sudah disinggung oleh Pak Ewan, navigasi di sebuah
majalah ataupun website. Jadi melihat referensi saja gitu ya. Tapi yang paling penting di kemauan memang, kalau Anda teman-teman punya kemauan yang kuat, passion gitu ya untuk belajar desain, saya kira sendirinya secara natural Anda pasti mencari gitu ya, mengamati. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Niga, terima kasih atas jawabannya. Semoga membantu. Wah, aku sangat excited nih, Trela. Di kolom komentar banyak banget yang ngechat. Iya, banyak banget, Fajar. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, pukul sudah 14.51. Trela, bagaimana acara selanjutnya? Atau untuk satu pertanyaan ini boleh dijawab ya? Boleh dijawab sama yang ditujukan langsung. Oke, Silakan, Fajar. Ada satu pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi pengumuman lomba dari Eka Maulidiarto. Pertanyaannya ada, mohon izin bertanya, referensi situs arsip daring apa saja yang bisa dipakai untuk riset data dalam pembuatan sebuah artikel? Pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Alek dan Kak Margit. Oke, langsung saja dimulai mungkin dari Pak Alek, kemudian lanjut Kak Margit. Terima kasih. Ya, riset itu bagian penting ya, bagian penting dari proses untuk menghasilkan karya jurnalistik yang baik. Dan sekarang ini sangat asal ada kemauan aja, itu banyak banget di sana, di luar sana data itu yang bisa kita pakai ya, dan kita pilih-pilih itu yang menarik tadi seperti kata Margit tadi. Jadi sekaligus jawab tadi yang jawabannya Matthew tadi itu, kita bisa belajar sambil tetap tadi itu bisa bikin data dari based on berita, banyak tetap bisa sesuai dengan tuntutan dari media online kita itu, tapi dengan perspektif yang bagus, dengan angle yang bagus, tidak malah bikin berita yang melanggar etika gitu ya. Itu kan adanya di kepala kita gitu ya. Kalau di kepala kita mau belajar ya, riset itu sebenarnya itu kan basic ya, diajarkan di bangku kuliah itu riset segala macam. Tapi sekarang itu terbuka lebar, sekarang kita mau apa enggak. Alasannya enggak, males kita dituntut banyak, enggak bisa, tetap aja bisa sebenarnya. Ada waktu-waktu yang bisa kita tetap sempatkan untuk melakukan riset, untuk membaca gitu ya, sambil tetap memenuhi itu dari outlet berita kita ya, memenuhi deadline, memenuhi target-target berita, tapi tetap menghasilkan karya-karya yang itu tadi ya, tidak melanggar etika, bagus secara jurnalistik dan seterusnya. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian lanjut ke Kak Margit, boleh menjawabnya? Oke, kalau dibilang referensi, sebenarnya yang paling gampang adalah situs resmi lembaga, kelembagaan atau organisasi. Kalau itu kan udah pasti boleh diambil. Mau ngambil ya mau ngambil tentang misalnya kuota belajar, kuota Merdeka Belajar Kemendikbud, ya paling benar dari website Kemendikbudnya gitu. Kalau untuk tugas teman-teman mahasiswa, menurut aku dari pemberitaan media itu boleh sebenarnya. Asal itu tadi ya, karena harus diingat ada 47.000 media online yang berseliweran di internet sana, tapi hanya 2.700 yang terdaftar, terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi harus pintar-pintar juga memilih dan memilahnya. Habis itu yang lain adalah arsip nasional, Perpusnas atau arsip nasional, maksudnya lembaga. Dan setahu aku mereka udah punya online ya, udah punya daringnya ya. Mungkin nggak sekomplit saat kita datang ke arsip nasional atau ke Perpusnas gitu. Tapi dari mereka itu juga bisa untuk referensi. Dan video-video pemberitaan misalnya, karena tadi aku banyak membahas olahraga karena memang sekarang aku di desknya sosial dan olahraga, bantu olahraga, terutama bulu tangkis, dan di investigative reporting. Video pemberitaan yang aku maksud, misalnya kalau bulu tangkis itu dia ada federasi internasionalnya, federasi resmi internasionalnya namanya BWF, dan BWF itu punya YouTube, dan di YouTube itu banyak sekali hasil wawancara dengan pebulu tangkis internasional, elit-elit bulu tangkis dunia.
karena itu resmi, karena itu federasi resmi, boleh ambil dari sana juga gitu, untuk diolah gitu. Dan dari narasumber lain sih mungkin kamu tahu ada narasumber yang bisa dikontak via sosial media, tapi jangan lupa kontak narasumbernya, jangan main comot aja. Ada etikanya juga. Gitu sih. Oke, baik. Sudah cukup ya, Kak Margit ya. Oke nih teman-teman, karena waktu juga sudah di ujung acara banget. Nggak sabar nih, Trel. Buat apa lagi, Trel? Nah, selanjutnya Fajar, ini tuh yang ditunggu-tunggu oleh para peserta webinar kita. Kayaknya aku sama nih deg-degannya kayak peserta webinar. Siapa sih yang menang? Kira-kira nih Fajar mau dari yang mana dulu? Kategori infografis atau opini dulu nih? Karena kita tadi belajar di awal dengan Pak Ehwan, dengan Pak Nigar terlebih dahulu berbicara tentang grafis dan sebagainya, aku lebih mau yang infografis terlebih dulu, Dedel. Oh, infografis. Aku udah punya nih nama-nama pemenangnya. Kira-kira penasaran gak sih teman-teman di sini? Langsung aja ya. Untuk pemenang juara ketiga diraih oleh aku bacain ya. Nurkolis Joko Prakoso dengan infografis yang bisa dilihat di layar. Nah, ini adalah pemenang lomba infografis juara ketiga. Selanjutnya, untuk pemenang juara kedua diraih oleh Ahmad Fajril Haq. Selamat ya. Selanjutnya, dan ini dia nih, pemenang juara pertama kita diraih oleh Fata Anissa. Nah, teman-teman boleh memberikan tepuk tangan kepada pemenang, serta buat para peserta yang belum memenangkan lomba ini, jangan patah semangat. Di lain kesempatan, kita akan membuka lagi mungkin lomba, sehingga teman-teman bisa join kembali dan mungkin akan memenangkan lombanya. Oke, selanjutnya rekan saya. Baik, terima kasih Trela telah mengumumkan para pemenang dari lomba infografis. Selanjutnya ada pengumuman dari lomba opini. Baik, akan saya bacakan untuk juara opini atau di kategori opini. Juara ketiga diraih oleh Hanif Fairuzi Dani Prabaswara. Betul ya? Boleh ditampilkan? Ya. Oke, dengan judul konselor fasilitator siswa stres akibat pembelajaran sistem daring saat pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya. Juara kedua dimenangkan oleh Niko Farhan Dora ini. Ya, betul. Dalam judul Influencer Pahlawan Digital Perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Juara utamanya diraih oleh, boleh ditampilkan layarnya, Matthew Edward Hermanto dengan judul Jasa Tak Terlihat Supir Daring. Sekali lagi selamat kepada para pemenang atas perlombaan yang telah diikuti dan juga kepada para partisipan dari semua kategori. Terima kasih telah mengikuti partisipasinya di dalam kegiatan kita hari ini. Dan nih Trela, kita udah di penghujung acara nih, sedih nggak sih? Tapi sebelumnya kita mau foto bareng ya Trela ya. Nah, benar banget Fajar. Tapi sebelum kita mau foto bareng bersama Bapak Ibu dosen yang ada di sini, serta para juri, kita akan foto bareng dulu dengan para pemenang dari juara 1 sampai juara 3. Kepada peserta lain yang belum memenangkan ini, boleh mematikan kameranya untuk diabadikan momennya bersama dengan para juri. Untuk Febri, boleh dikasih aba-abanya? Oke, baik. Dimulai dari yang juara ketiga dulu ya. Satu, dua, tiga. Ya.
Bagaimana, Febri? Halo Febri, apakah sudah didokumentasi? Sekali lagi ya. Baik. 1, 2. Dah. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan sekali lagi sebesar-besarnya terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya dan kepada Dewan Juri dalam kegiatan webinar Oranye Knowledge Day, Develop Your Creativity Through Mass Media 2020. Dan untuk teman-teman juga yang sudah hadir, terima kasih banyak dan selamat dan terus berkarya ke arah yang positif tentunya ya teman-teman ya. Selamat sekali lagi dan terima kasih. Sekali lagi sehat selalu, senantiasa, bahagia selalu. Boleh meninggalkan ruangan meeting kita karena meeting sudah selesai. Halo Fortunella, boleh meninggalkan room. Halo untuk Sharon, untuk Febriana meninggalkan room. Nggak bercanda. Kocak loh. Jangan tegang-tegang dong, ini tegang banget tadi. Pio, suara lu mana Pio? Gue boleh cepet nggak? Enggak deh. Cepet dong. Ini cek. Rekamannya udah, jangan direkam, di stop.